dari berbagai upaya yang dilakukan saat ini, khususnya mungkin maksimalkan EBT. Nah, untuk di 2026 apakah ada sumber EBT tertentu Pak yang akan diprioritaskan? Ya, 2026 ini kita fokus untuk mengantisipasi pertumbuhan sebenarnya tahun ini, tahun depan itu saya rasa pertumbuhannya cukup tinggi. Kemudian di sisi lain juga untuk pembangunan pembangkit-pembangkit baru yang berbasis gas pun, PLTG, PLTGU, itu hari ini mengalami quote unquote kelangkaan pasokan mesin gitu ya. Jadi perlu waktu agak panjang untuk menambah kapasitas baru. Nah, yang viable hari ini yang paling bisa cepat dikembangkan memang di solar PV ya. Solar PV ini pembangunannya cukup cepat, terus supply chain-nya cukup melimpah gitu ya. Jadi itu bisa dikembangkan dalam waktu jangka pendek. Sehingga hari ini tahun 2026 kita fokus untuk membangun PLTS yang skala utility ya. Yang kapasitasnya setidaknya kita targetkan dalam 1-2 tahun ini bisa kita kejar 1 giga lah kan gitu ya. Nah ini yang kita fokuskan karena ini bisa menjadi alternatif penyelamat begitu. Dan juga di sisi lain juga tetap konsisten dengan agenda dekarbonisasi. Memang salah satu kendala dengan PLTS kita perlu membangun baterai ya, baterai energy storage sistemnya. Nah ini mudah-mudahan di waktu yang secepatnya kita bisa menemukan teknologi baterai yang affordable lah gitu ya, dari sisi teknikal maupun dari sisi komersialnya kan gitu. Tapi Pak, di tengah komitmen dekarbonisasi saat ini, di satu sisi kalau kita lihat trennya di Eropa, mereka kan kembali menghidupkan kembali coal power plant-nya dan juga menahan mungkin ekspansi ke EBT. Nah, kalau dari PLN Indonesia Power sendiri, artinya tetap komit ya Pak ya dengan arah EBT ke depannya? Ya kita tetap komit. Coal itu pun hari ini kan kita tidak terlalu banyak melakukan, tidak ada inisiatif penambahan coal baru, kecuali yang sudah direncanakan dan ongoing proses gitu ya. Jadi yang sudah ada untuk coal-nya ini kita optimalkan, kapasitasnya kita pertahankan, efisiensinya kita naikkan. Dan kemudian di sisi pengembangan pembangkit baru kita fokus untuk yang EBT, ada angin, ada matahari, kemudian hydro, ada geothermal. Nah untuk mensupport itu kembali kita supporting system atau untuk stabilitas grid kita kembangkan yang berbasis natural gas gitu. Oke. Nah, saat ini kan juga sudah ada beberapa teknologi baru ya Pak, seperti tadi storage, kemudian potensi hidrogen ataupun carbon capture. Nah, bagaimana PLN Indonesia Power juga memanfaatkan hal ini Pak? Ya, kita aktif mempelajari teknologi-teknologi yang akan menjadi sokok guru atau menjadi pilar utama dalam transisi energi itu antara lain energy storage. Energy storage itu ada yang berbasiskan electrochemical baterai, misalnya lithium ion, ada sodium ion, ada redox flow baterai, semuanya kita dalami gitu ya. Terus kemudian juga termasuk mechanical storage, itu ada pump storage, kemudian ada compress CO2 storage gitu ya. Itu teknologi-teknologi yang kita dalami hari ini. Ya mudah-mudahan dari teknologi ini nanti juga bisa dikembangkan manufacturing-nya di Indonesia sehingga akan memperkuat supply chain-nya. Terus kemudian untuk alternatif energi kita aktif melakukan studi yang berbasiskan biomass. Misalnya kita juga mengembangkan pertanian sorghum, karena sorghum ini di samping menghasilkan bulir-bulir sorghum, dia juga menghasilkan batang-batang sorghum yang bisa menjadi bahan baku untuk biomass. Ini kita sudah pilotkan proyek ya, sudah uji coba. Terus juga kita juga melakukan kerjasama dengan BRIN, dengan beberapa researcher untuk alternatif hydrogen ya. Hydrogen ada yang berbasiskan elektrolisis, ada yang berbasiskan pirolisis, ada yang berbasiskan plasmalisis. Ini kita uji cobakan semuanya supaya nanti kalau hidrogen ini sudah affordable, harganya sudah di bawah $2 per kilo misalnya, itu sudah sangat compete dengan natural gas. Karena hidrogen ini bisa di-mixing dengan natural gas. Jadi sementara kalau volumenya belum maksimal, nanti kita bisa istilahnya bisa co-firing dengan gas gitu. Dan itu bisa dipakai untuk bahan bakar untuk PLTGU, untuk gas engine. Gitu. Kalau untuk
carbon capturing sendiri Pak, sejauh mana kesiapannya mungkin bisa dimanfaatkan di pembangkit existing? Iya, carbon capture itu nanti akan menjadi pelengkap atau menjadi eh, sarana supaya PLTU batubara itu masih tetap berjalan. Ya. Jadi nanti carbon capture itu akan dipasangkan di PLTU yang masih bisa dipertahankan operasionalnya nanti pasca tahun 2050 misalnya. Oke. Karena kan sebenarnya idealnya 2050 sudah nggak ada batu bara. Tapi kalau teknologi carbon capture-nya sudah masuk, itu setelah 2050 sampai 2060 itu masih bisa dijalankan selama ada carbon capture-nya. Dan kita juga aktif melakukan studi tentang carbon capture itu. Hanya lagi-lagi ini nanti terkait juga masalah kebijakan mengenai additional cost dengan adanya carbon capture ini. Perlu dipahami bahwa hari ini sebenarnya kan kalau carbon capture ini di-embeddedkan kepada PLTU batubara, nah hari ini hampir 50% PLTU batubara itu kan on by IPP ya. Dan IPP itu biasanya mudah lock-in secara kontraktual PPA kan selama 25 tahun misalnya. Nah kemudian kalau dia harus nambah cost lagi, nah ini berarti ada kebijakan bagaimana PPA-nya harus di-adjust misalnya. Ya, termasuk di PLN sendiri juga bagaimana pemerintah siap untuk mengcover tambahan biaya kalau misalnya harus dipasang carbon capture misalnya. Jadi hal itu harus dipertimbangkan juga Iya, ya karena Pak? carbon capture teknologi ini cost-nya belum masuk ke dalam alokasi biaya yang Oke.